Ya, apakah suara saya terdengar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang peran teknologi dalam pengembangan informasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya Asna Hanifa, Dea Putri Angelika, dan Ahmad Solikin. Baik, untuk pembahasan yang pertama, pendahuluan. Kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat di era globalisasi saat ini. Kemajuan teknologi banyak dalam berbagai bidang, seperti bidang informasi, pendidikan, maupun kesehatan. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu solusi yang tepat dalam pemecahan masalah layanan publik. Setidaknya pemanfaatan hal itu akan mengatasi masalah-masalah geografis, waktu, sosial, ekonomis. Teknologi informasi dan komunikasi bukanlah hal yang asing lagi didengar pada era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama akan disampaikan oleh Dea Putri Angelika. Silakan Dea. Pada perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di era globalisasi ini, kemajuan teknologi mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia, mulai dari bidang informasi, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah layanan publik. Setidaknya pemanfaatan teknologi akan mengatasi masalah-masalah geografis, waktu, dan sosial ekonomi. Peran teknologi informasi untuk organisasi atau perusahaan digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan untuk perseorangan digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi. Perubahan kondisi masyarakat dan budaya sendiri adalah sebagai fenomena umum yang selalu dialami oleh masyarakat dunia, yang saat ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu dahsyat sebagai faktor pendorong utama. Hal ini sangat berpengaruh pada generasi milenial, yaitu menyebabkan perubahan karakter dalam perilakunya. Terkait pengaturan penggunaan teknologi informasi, khususnya Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur dan regulasi hukum, agar penggunaan teknologi informasi aman untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Generasi milenial harus diajarkan untuk menghayati nilai-nilai Pancasila agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelatihan dan kaderisasi, serta membekali siswa dengan keterampilan literasi digital, sehingga dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dan meminimalkan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penjelasan yang kedua, terdapat beberapa pengembangan informasi, pendidikan, maupun kesehatan bergantung pada teknologi. Untuk pendidikan di era globalisasi, berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Siswa harus dibekali kompetensi yang memadai agar siswa eksis di era globalisasi yang sangat kompetitif. Dampak teknologi dalam pendidikan Indonesia selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat merubah kehidupan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Era globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual dalam pendidikan. Beberapa tantangan pendidikan di era globalisasi antara lain kualitas pendidikan.
Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan, terutama menyangkut output pendidikan, yaitu telah terjadinya pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara dari keunggulan komparatif kepada keunggulan kompetitif, di mana keunggulan komparatif bertumpu pada sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumbuh pada sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya, dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat tinggi dengan kekuatan pendidikan global. Yang kedua ada profesionalisme tenaga pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Walaupun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai macam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak dapat sepenuhnya tergantikan. Yang ketiga, ada kebudayaan dan akulturasi. Cepatnya kebudayaan global menyebar mengakibatkan tantangan bagi dunia pendidikan, yaitu adanya akulturasi tersebut, maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi pendidikan untuk memfilter budaya-budaya yang masuk agar tidak terkena dampak negatif dari masuknya budaya asing. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah dalam bidang kesehatan sendiri, teknologi memiliki banyak sekali peranan, seperti adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan dan membantu lansia mengoptimalkan kesehatannya. Contoh lainnya seperti pada saat terjadi pandemik, maka teknologi dapat menjadi sarana komunikasi dalam pendidikan serta dapat pula membantu dalam hal kesehatan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan serta dapat merubah perilaku kesehatan. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia. Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan akan memberikan kontribusi pada efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, untuk mengaplikasikan teknologi tersebut dalam pelayanan, tentu banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, misalnya sumber daya manusia, finansial, kebijakan, dan faktor keamanan. Kiranya sumber daya kesehatan ini perlu diberdayakan dan didukung dalam hal mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, media sebagai penyaji dan penyalur pesan media pendidikan dalam hal tertentu bisa mewakili pendidik menyajikan informasi belajar kepada peserta didik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya, kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu perkembangan teknologi berkembang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Terdapat beberapa pengembangan informasi, pendidikan maupun kesehatan yang bergantung pada kecanggihan teknologi. Untuk pendidikan di era globalisasi seperti saat ini, berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan internasional atau dunia. Siswa harus dibekali dengan kompetensi yang memadai agar siswa dapat berkompetisi di era global dengan siswa-siswa di berbagai belahan dunia lain. Dampak teknologi dalam pendidikan Indonesia selain memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat merubah kehidupan sosial. Dalam bidang kesehatan sendiri, teknologi memiliki banyak sekali peranan, seperti adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu tenaga kesehatan, dalam memberikan promosi kesehatan, dan membantu lansia mengoptimalkan kesehatan. Contoh lainnya seperti pada saat terjadi pandemi, maka teknologi dapat menjadi sarana komunikasi dalam pendidikan, serta dapat pula membantu dalam hal kesehatan. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan via diskusi di Elena ya. Baik, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.